Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, hari ini aku pakai putih-putih semua, bros aku juga putih, karena kita akan membahas tentang active ingredients atau bahan aktif yang diagung-agungkan sebagai the holy grail of anti-aging. Karena khasiatnya udah terbukti manjur banget untuk menjaga kulit kita tetap awet muda, yaitu retinol. Pertama-tama, apa itu retinol? Teman-teman pernah dengar retinoid? Kalau retinoic acid? Kalau tretinoin? Hah? Istilahnya membingungkan ya. Aku awalnya bingung juga. Kita mulai dari retinoid. Retinoid itu adalah semua produk yang mengandung retinol. Retinol itu merupakan derivat vitamin A, tapi itu belum bentuk aktifnya. Jadi di dalam tubuh kita nanti retinol ini akan diubah menjadi bentuk yang aktif. Jadi urutannya itu seperti ini. Pertama, dari bentuk yang paling mentah atau paling nggak aktifnya lah ya, itu namanya retinil palmitat. Lalu retinil palmitat ini di dalam tubuh kita akan diubah menjadi retinol, lalu menjadi retinaldehyde, baru kemudian yang terakhir menjadi retinoic acid. Retinoic acid ini sama dengan tretinoin, jadi teman-teman jangan bingung ya. Nah, semakin tidak aktif bentuknya, kekuatannya itu juga semakin kecil dan konsentrasinya juga semakin rendah. Jadi misalnya kalau tretinoin atau retinoic acid itu bentuk yang paling aktif yang memiliki efek paling kuat pada kulit kita. Sedangkan retinaldehyde, retinol, atau retinil palmitat yang di atasnya itu konsentrasinya lebih rendah dan efeknya pada kulit kita itu juga lebih lemah. Berarti definisinya udah cukup jelas ya teman-teman. Jadi retinol itu bentuk derivat vitamin A yang belum aktif, kalau retinoic acid itu bentuk yang sudah aktif, yang paling kuat di kulit kita. Lalu retinoid itu seluruh produk yang mengandung retinol atau derivat vitamin A, oke? Nah, jadi kenapa retinol ini disebut sebagai the holy grail of anti-aging? Karena dia memiliki fungsi yang banyak banget untuk mendukung proses anti-aging. Beberapa yang paling utama adalah pertama, kembali lagi karena dia mempercepat skin cycle kita. Jadi selain mengangkat sel kulit mati, mengatasi jerawat dan keriput, retinol juga membantu meregenerasi sel kulit kita. Retinol juga mendukung produksi kolagen sehingga membuat kulit kita tampak lebih kencang dan halus dan meningkatkan vaskularisasi atau aliran darah di sekitar kulit wajah kita sehingga kulit wajah kita terlihat lebih merah merona, agak segar, nggak pucat gitu ya. Retinol ini juga merupakan antioksidan, jadi dia bisa menangkal radikal-radikal bebas yang dapat merusak kulit kita. Mantep banget ya. Tapi retinoid ini juga punya efek samping, yaitu dia dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal, agak perih gitu ya pada kulit kita apabila kulit kita belum terbiasa terhadap produk-produk ini. Proses ini biasanya bisa berlangsung hingga beberapa minggu. Jadi kalau teman-teman belum pernah menggunakan produk retinoid ini, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter untuk menentukan mana yang cocok untuk teman-teman. Dan juga selalu mulai dari konsentrasi yang rendah dulu, baru nanti pelan-pelan naik kalau sudah semakin terbiasa. Selain itu, efektivitas dari retinoid ini juga akan berkurang kalau misalnya terkena paparan sinar matahari. Makanya sebagian besar produk retinoid punya packaging yang opak atau tidak tembus cahaya. Dan karena itu juga kita disarankan untuk pakai retinoid itu saat malam hari. Nah, lalu yang masih sering menjadi perdebatan hangat adalah apakah retinol ini boleh digunakan bersama dengan produk exfoliators seperti AHA atau BHA. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, karena produk exfoliator ini dapat memperberat reaksi iritasi dari retinol. Apalagi kalau kita pakai BHA ya, karena itu kan lebih keras sifatnya daripada AHA. Tapi kembali lagi, gunakan produk-produk ini sesuai kebutuhan aja. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, lebih baik konsultasikan langsung ke dokter supaya bisa ditentukan mana yang lebih cocok untuk kulit teman-teman. Jadi personalized gitu ya, hanya khusus untuk teman-teman aja. Bahan-bahan lainnya tidak disarankan untuk dikombinasikan dengan retinol, antara lain BPO, sulfur, dan resorcinol. Lalu, hal penting lain yang perlu diperhatikan untuk teman-teman perempuan yang sedang hamil atau menyusui,
Kalau mau menggunakan retinol, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi tentang retinol, mulai dari definisi, kegunaan, dan juga efek sampingnya. Kembali lagi, semuanya sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak perlu yang konsentrasi tinggi, jangan pakai yang konsentrasi tinggi. Kalau misalnya memang perlu, ya konsultasikan dulu dengan dokter, supaya tahu mana yang cocok untuk kulit teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.